Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panggi Bermateri Eduari dengan NIM 1201201223048. Di sini saya akan menjelaskan perihal tugas remedial saya CLO 4, yaitu judulnya Ikatan Kimia. Yang selanjutnya, Ikatan Kimia menjelaskan tentang komponen ikatan kimia, yaitu yang pertama peranan elektron dalam ikatan kimia, yang kedua membuat struktur Lewis, yang ketiga resonansi, yang keempat atau yang terakhir ikatan atom antar molekul. Peranan elektron dalam ikatan kimia: apabila dua atom atau lebih saling berdekatan, elektron-elektronnya berinteraksi dan membentuk susunan elektron baru di sekitar inti yang memiliki energi potensial total yang lebih rendah daripada atom sebelumnya yang terisolasi. Kemampuan untuk melepas elektron diukur dari energi ionisasinya, sedangkan kemampuan untuk menarik elektron diukur dari afinitas elektronnya. Rata-rata dari kedua sifat tersebut digunakan untuk mendefinisikan sesuatu kuantitas baru yang disebut elektronegativitas. Skala elektronegativitas telah ditentukan oleh Linus Pauling yaitu pada tahun 1932 dan Robert Mulliken pada tahun 1934. Dengan pendekatan yang berbeda, namun menghasilkan nilai yang hampir proporsional. Linus Pauling menentukan harga elektronegativitas berdasarkan pengukuran energi ikatan dari sekian banyak senyawa, sedangkan Mulliken menghitung berdasarkan rata-rata energi ionisasi dan afinitas elektron setiap atom. Kedua pendekatan tersebut menghasilkan kecenderungan yang sama, bahwa elektronegativitas menurun dari atas ke bawah dalam satu golongan. Lalu ini adalah contoh-contoh nilai-nilai elektronegativitas. Selisih nilai elektronegativitas buah atom yang berikatan kimia menyiratkan ikatan kimia apa yang terbentuk di antaranya, keduanya, dan tingkat polaritasnya. Jika perbedaan elektronegativitas di antara 1,7 hingga 4,0, ikatan ion 0,3 hingga 1,7, ikatan kovalen polar 0,0 hingga 0,3, ikatan kovalen. Contoh, apakah jenis ikatan dari NaCl? Jika bisa melihat di tabel elektronegativitas, Na memiliki nilai elektronegativitas 0,9 dan Cl memiliki nilai elektronegativitas 3, maka selisih elektronegativitasnya adalah 3 dikurangi 0,9 sama dengan 2,1. Maka ikatan yang terjadi pada NaCl adalah ikatan ion. Yang selanjutnya yaitu membuat struktur Lewis. Langkah-langkah untuk menggambar struktur Lewis adalah sebagai berikut. Jadi, langkah contohnya, jika ingin membuat struktur Lewis untuk NF3, langkah pertama yaitu membuat struktur rangka. Karena N memiliki harga keelektronegatifan terendah, maka disimpan di tengah-tengah semua F. Langkah kedua, mengetahui elektron valensi. Ya, N1S2, 2S2, 2P3, dan F sama dengan 1S2, 2S2, dan 2P5. Terdapat elektron valensi ikatan sama dengan 5. Ditambah 3 dikali 7 sama dengan 26. Langkah 3 yaitu menggambar ikatan tunggal dan penuhi aturan oktet. Nah, setelah ini N itu dipenuhi aturan-aturan oktetnya seperti yang ada di gambar tersebut. Lalu lanjut ke langkah 4, memeriksa elektron apakah sudah oktet dan jumlah elektron valensi sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka sudah selesai. Lalu selanjutnya itu resonansi. Dengan menggambar struktur Lewis dari O3 atau ozon, kita memprediksikan bahwa terdapat dua jenis ikatan antar atom,
O, yaitu ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Contohnya ikatan tunggal seperti yang di kiri dan ikatan rangkap seperti yang ada di kanan. Ikatan tunggal dan ikatan rangkap memiliki panjang ikatan yang berbeda, akan tetapi dari hasil pengukuran panjang ikatan antar atom O adalah sama. Hal ini dipecahkan oleh dua struktur Lewis yang berbeda, yang mempresentasikan molekul ozon. Contoh gambarnya seperti yang di bawah. Kanan dan kiri itu sama. Ya, lanjut. Hal ini yang disebut resonansi. Penggunaan dua atau lebih struktur Lewis untuk mempresentasikan sebuah molekul. Contohnya, resonansi di ion karbonat atau CO3 pangkat 2-. Dan resonansi pada benzena C6H6. Contoh gambarnya seperti yang ada di layar berikut. Lalu selanjutnya kita membahas ikatan atom antar molekul. Selain ikatan atom antar molekul, terdapat juga interaksi antar molekul, baik berupa gaya dispersi antar molekul ataupun ikatan antar molekul di antaranya. Yang pertama itu ikatan logam. Ikatan logam merupakan ikatan antar atom-atom logam. Ikatan ini terbentuk karena interaksi elektron di antara atom logam membentuk lautan elektron menghasilkan struktur yang keras, berkilau, dapat menghantarkan listrik, dan dapat ditempa. Contohnya pada kalkopirite atau senyawanya itu CuFeS2 terdapat ikatan baik antar atom-atom Cu atau tembaga, antar atom Fe atau besi, dan CuVe. Lalu bentuk lain dari ikatan atom antar molekul yaitu yang kedua, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah jenis khusus interaksi dipol-dipol antara atom hidrogen dalam ikatan polar seperti ikatan NH dan OH ataupun FH dengan atom elektronegatifnya O, 0 atau F. Contohnya seperti yang ada di gambar di layar atas. Lalu yang ketiga itu gaya elektrostatik. Gaya elektrostatik adalah gaya yang bekerja antar molekul-molekul polar. Jadi gaya elektrostatik ini gaya yang bekerja untuk molekul-molekul polar yang ada, yaitu seperti Na dan I contohnya. Lalu yang terakhir yaitu gaya dispersi. Gaya dispersi adalah gaya yang timbul dari dipol terinduksi sementara pada atom atau molekul. Contoh gambarnya seperti yang ada di layar ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.